Bagaimana cara iblis menyakiti hati Tuhan? Maka manusia dia sesatkan agar manusia itu menyangkal ketuhanan Yesus, agar manusia itu menyangkal bahwa Yesus adalah anak Allah yang maha tinggi. Mana Bapak? Kenapa turun? Naik lagi. Mana dia? Naik Pak, naik. Kalau Bapak Kristen silakan naik. Saya cerahkan Anda. Ya? Masa kalau kamu itu betul-betul Kristen, logika kamu di mana? Kamu bertanya tentang Bible kepada anti Bible. Mikir dong, mikir. Ya? Malu kalian. Kalau benar-benar kamu Kristen, bagaimana mungkin otakmu mampu mendengarkan penjelasan tentang Alkitab dari orang yang anti kebenaran dari Alkitab? Pakai otak ya teman-teman ya. Pakai otak. Ya. Tolong dipakai otaknya. Kalau kamu Kristen, jangan buat saya malu sebagai Kristen. Ya. Coba kalian berpikir, bahkan Alkitab sudah menjelaskan akan datang anti-kris. Alkitab sudah menjelaskan akan ada orang yang memutarbalikkan Injil Kristus. Masih percaya kalian sama penyesat-penyesat itu? Kalau Anda masih percaya, tolong buang itu otakmu, buang ke paret sana. Ya. Di sini jelas dikatakan bahwa siapapun yang akan coba merubah tentang kitab Injil Kristus, mau sekalipun itu ngaku-ngaku dari malaikat, maka terkutuklah dia. Ini loh sudah disampaikan oleh Alkitab loh teman. Makanya kau rajin baca Alkitab. Ya. Kalaupun kau agak malas baca Alkitab, sekalipun kau mau memperkuat imanmu, mau bertanya tentang Alkitab, tanyalah sama orang Kristen. Tanyalah sama pendeta. Ini kau tanya pula sama anti Alkitab. Mana otakmu? Ya, gunakan otakmu. Si Belender lah pula kau tanya, tahu apa dia itu? Gurundanya aja kubal-bali. Apalagi si Belender yang nggak tahu apa itu. Dan si Belender itu ditempa hanya bagian untuk tukang maki-maki dia. Oke Bang Endro, selamat bergabung. Salam, lanjut. Ya, salam. Itu tadi si mana Pak Edat itu ya? Langsung keluar ke dia tadi? Iya, langsung turun lagi. Ya. Mau ngadu mungkin dia sama si Blender. Ah, kalian penipu Blender, katanya kan? Saya tadi kaget loh. Kalau benar ini Kristen dalam hati saya, bagaimana mungkin dia ini bertanya tentang imannya kekristenan kepada orang yang anti Alkitab? Aduh. Ya, harus pintar teman-teman ya. Pintar. Ayo, saudaraku muslim juga boleh naik. Mau bertanya tentang ketuhanan saya, naik. Kita jelaskan bagaimana tentang ketuhanan Kristen itu. Ayo Pak Benhat, naik Pak Benhat. Biar saya latih dulu iman kamu itu Pak. Biar kuat imanmu itu. Apalagi yang tidak kamu ketahui tentang kekristenan itu? Apa yang membuat kamu ragu tentang Tuhan Yesus? Kamu naik, tanyakan di sini. Jangan pula kau tanya nanti anti Kristus. Kan bersalahan itu. Orang tak mengenal Yesus, kita perkenalkan Tuhan Yesus sehingga mereka menerima Tuhan Yesus. Lah kau sudah mengenal Tuhan Yesus, maka kau tinggalkan pula Tuhan Yesus. Macam mana itu? Ya. Jadi buat saya teman-teman saya Kristen, itu pesan saya ya.
Kalau kamu tidak tahu tentang kekristenan, apa yang buat kamu ragu tentang kekristenan, tanyalah orang Kristen. Jangan kau pula tanya orang yang anti sama Kristen. Kalau kau tanya orang yang anti kepada Alkitab, ya pasti kau disesatkan. Itu logisnya. Bahkan tahu tidak teman-teman, pernahkah kalian berpikir mereka ini ngaku-ngakunya mengimani kitab Taurat, Zabur dan Injil, tapi mereka ini nggak pernah tahu apa isi Taurat, Zabur dan Injil. Malah bertanya kau sama mereka yang tidak tahu Taurat, Zabur, Injil. Salam Pak Apuri. Bang Apurik, salam. Wih, suara saya kedengaran nggak teman-teman di bawah? Pak Edward? Dengar. Dengar kan Pak Edward? Oke, baik. Jadi Pak Benhat, kamu kan masih di bawah. Itu pesan saya buat Bapak Benhat ya. Ingat Bapak Benhat, 2 fakta kebenaran udah kutunjukkan dari kamu dari Alkitab. Artinya, sebelum 600 tahun datang orang yang menyangkal Yesus itu mati di kayu salib lalu bangkit. Artinya tergenapilah apa yang disampaikan kebenaran Alkitab kita, bahwa mereka akan memutarbalikkan Injil Kristus. Ya, mereka akan menyangkal bahwa Yesus adalah anak Allah Maha Tinggi. Mereka akan menyangkal bahwa Yesus itu disalib dan mati dan bangkit pada hari ketiga. Jadi barang siapa yang menyangkal bahwa Yesus adalah anak Allah Maha Tinggi, barang siapa yang menyangkal bahwa Yesus adalah disalib dan mati bangkit pada hari ketiga, artinya inilah yang dimaksudkan di Galatia ini. Terkutuklah mereka yang memutarbalikkan Injil Kristus. Ya, begitu Bapak. Shalom Bang Ali. Udah dengar? Salam. Sudah dengar Bang. Iya, mic-nya tadi lagi bermasalah. Ini aku ada mau tanya juga ini Bang Ali, ini sedikit ini. Mungkin sekedar apa aja ya, sharing-sharing aja ya begini. Betul. Ketika ibadah hari Minggu itu langsung ke puji-pujian maupun pujian sukacita atau pujian penyembahan tanpa doa pembukaan, kira-kira menurut Bang Ali gimana ya ibadah seperti itu? Oke. Memuji Tuhan, berdoa meminta kepada Tuhan. Oke. Ini sama hal memuliakan Tuhan. Gak ada masalah di situ abangku. Ya. Gitu Dan ya? ini kan biasanya hanya aturan ya gereja masing-masing lah. Artinya tidak ada yang salah. Sebab ketika kamu bernyanyi, memuji memuliakan Tuhan juga ketika bernyanyi itu kan artinya memuliakan Dia. Ketika kamu merendahkan diri dalam doa, artinya kan sama juga kamu memuliakan Dia. Jadi di mana yang salah? Nggak ada yang salah di situ. Ya, cuman begini Bang Ale, kebiasaan di dalam setiap ibadah kan selalu dimulai dengan doa pembukaan dulu kan. Kebiasaan, Nah, betul. ini tanpa doa pembukaan langsung masuk puji-pujian, nanti pulangnya baru doa berkat. Nggak apa-apa lah, lagi semangat dia kan memuji Tuhan itu. Iya dong, nggak ada masalah di situ. Oke. Nggak ada masalah di situ teman-teman. Karena bernyanyi, memuji Tuhan, berdoa juga untuk memuji Tuhan dan mengakui kemahatinggian Tuhan. Jadi nggak ada yang salah di situ. Ya. Oke, terima kasih Bang Ale. Ya. Ya, saudara Muslim ada yang naik, silakan naik. Tapi ngomong-ngomong, mau tanya lagi nih Bang Ale ini. Tanyalah Bang. Iya. Bang Ale dulu pernah sekolah teologi dah? Aku tidak pernah. Masa iya? Iya. Cocoknya- Saya tidak pernah sekolah cocoknya teologi. Jadi pengkhotbah ini Bang Ale ini. Ya, karena begini ya.
ilmu teologi itu penting ya untuk memahami pemahaman tentang isi Alkitab itu. Tetapi ada kalanya manusia itu bisa menjawab, menjabarkan melalui hikmat. Itulah. Jadi kenapa kalaupun dianggap saya itu bisa menyampaikan hal demikian, bagi saya itu adalah hikmat. Karena satu sisi saya juga mengakui bahwa sesungguhnya manusia itu diciptakan apa? Akal budi pekerti itu kan dilimpahkan kepada manusia. Makanya Yesus telah pernah mengatakan itu kepada murid-muridnya. Guru, kenapa kalau engkau mengajar selalu menggunakan kata perumpamaan? Tetapi apa kata Yesus di sana? Bukankah kamu diberikan pengetahuan tentang kerajaan surga itu? Itulah. Jadi kalau saya memang tidak pernah sekolah teologi ya, nggak mungkin juga saya bilang saya pernah kalau nggak pernah kan? Nggak boleh. Ya, betul betul. Sebab Kristen, Tuhan ajarkan kita ya, katakan ya, tidak katakan tidak. Kalau saya dengar dari penekanan suara itu, intonasi naik turunnya suara ini cocok sudah jadi pengkhotbah ini. Pengkhotbah ya. Ada kalanya kalem, ada kalanya begitu menggebu. Ada kalanya lunak ya, pelan ya. Ya betul. Tapi begini Bang Ale, bukan saya memuji ya. Iya. Ya apapun yang terjadi bagi kita semua itu pelajaran ya. Nah, terakhir ini Bang Ali ketika ada berdiskusi dengan dari seberang, kalau dia sudah mulai apa ya, semacam memancing-mancing gitu, Bang Ali langsung kasih turun biar gak kepancing. Saya salut itu. Ya betul. Karena memang begini Pak Aporik ya, kita setiap manusia ini kan harus selalu belajar hari demi hari dari pengalaman kan gitu. Artinya Ya, kalau kita belajar, artinya kita introspeksi diri. Ah, ini kurang bagus ini ya. Karena apa? Kita ingin coba menyesuaikan agar Tuhan itu senang sama kita kan gitu. Tetapi kalau ibaratnya kalau terus-terusan misalnya kita hanya main suara besar lalu mengikuti irama emosional, kan nggak bagus juga tuh. Artinya apa? Jangan sampai di luar sana ada orang berpandangan, oh ini ya ajaran Kristen ya. Ah itu perlu kita jaga, gitu loh. Jadi kita harus menyesuaikan. Ada kalanya dia memang karakternya lembut, lalu memang dia serius bertanya tentang kebenaran, ya kita ladenin dengan senang hati. Tapi ada kalanya dia ngeyel, ya kita tekan sedikit supaya ngeyelnya itu hilang. Tetapi kalau memang dia berusaha hanya untuk berpolemik, ya terpaksa. Ada dua, kita ladenin, tetapi nanti kekudusan lisan kita akan ternodai. Oke? Tetapi kalau selagi mampu, nggak apa-apa, asal tidak keluar kata kotor itu. Tetapi kalau kira-kira nggak tahan, ya lebih bagus di-kick, gitu. Jadi saya juga harus berusaha terus membenahi diri saya. Ada satu kalimat yang Bang Ali yang bikin saya juga apa ya, sukacita mendengarnya ketika Bang Ali bilang begini. Udah turun aja. Daripada gara-gara kamu saya nanti jadi bikin dosa saya gara-gara kamu. Kasih turun. Itu kalimat itu bisa memberi pengajaran kepada kita yang masih awam ini. Betul. Jadi itu juga kan salah satu termasuk pengendalian hawa nafsu kedagingan itu. Sebab kan Ya, kalau betul. hawa nafsu kedagingan itu kan ada hawa nafsu ya toh tentang lapar, emosi, perempuan. Ini kan semua kedagingan ini kan bergejolak ini. Makanya ya kita harus berusaha menekan itu supaya apa? Antara jasad kita dengan roh kita itu menjadi seturut dia. Seirama dia gitu. Ya jadi saya Pak berusaha ya, walaupun saya kadang tahu nggak, saya kadang Pak kalau udah siap debat itu ya, kadang marah situ, siap itu aku merenung, aduh, setiap saya itu menyampaikan sesuatu tentang firman Tuhan ya, ketika ada memang lawan diskusi ini yang coba memancing emosional saya dan terkadang saya termakan, saya di situ merenung, aduh saya gagal di situ, saya akan tetap menilai, oh itu kekalahan saya tadi, makanya saya akan berusaha terus nih. Kalau sudah memang kelewat batas lawan saya, ya udahlah, turunkan saja. Ya, betul. Oke, Bang Eliud. Islam Pakistan Bang Eliud.
Oh, dari namanya Bang, Matius 1 ayat 15, Eliud. Oke, puji Tuhan Abang Kristen. Iya, boleh nanya nih Bang ya. Kebetulan Boleh, kan hari boleh. Minggu ya, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Iya ini Bang, dari kemarin aku mau masuk tapi kayaknya mungkin nggak bisa ya, jadi nanya lah dulu. Ini ada kawan-kawan juga, kalau ibadah dia hari Sabtu, hari ketujuh. Kebetulan saya Lutheran, hari Minggu. Kok bisa beda gitu Bang ya? Oke. Jadi kalau saya Bang ambil poin besarnya ya. Bahkan kalau dulu kan sistem beribadah itu kan punya kiblatnya dulu orang Kristen ini. Tapi mengikuti tradisi orang Yahudi. Ya toh? Tetapi ketika Yesus sudah datang, maka Yesus mengatakan apa? Memuji memuliakan Tuhan itu tidak lagi harus di Israel itu, tetapi dengan ruh kebenaran. Itu poin pertama. Artinya, poin utamanya di sana, dimanapun kita, menghadap manapun kita, beribadah memuji Tuhan itu tidak akan menjadi penghalang. Artinya, kalau sudah di mana dan bagaimanapun kita menghadap untuk menyembah Tuhan, tidak ada lagi menjadi istilah kiblatnya. Begitu juga tentang ibadah. Maka ibadah juga hari-hari beribadah itu sebenarnya bukan lagi patokan. Tetapi kalau kita ambil secara logika, kenapa sih kita ini beribadah hari Minggu? Karena ketepatan hari libur kita juga pada hari Minggu toh. Lalu kenapa kita beribadah di hari Minggu itu? Karena disitulah tempat kita libur, dan disitulah kita bisa bersama-sama dengan saudara kita mengadakan beribadah memuji Tuhan itu. Nah, tetapi ada kalanya orang masih mengikuti sistem yang lama, yaitu tentang ini biasanya ya orang Advent ya toh, hari Sabtu ya toh, nggak ada masalah juga. Sebab hari tidak menentukan benar baik buruknya tentang ibadah kamu itu. Bukan hari yang menentukan. Sebab semua hari itu baik. Jadi hal-hal yang memiliki aturan main berbeda-beda dengan denom lain, tetapi tidak menghilangkan dasar keimanan kekristenan, yaitu mengimani bahwa Yesus satu-satunya Tuhan Juru Selamat. Clear di situ. Jadi ini kan sebenarnya kalender ini ya, ini kan hanya menarik garis lurus secara umum, yaitu hari Minggu, ketepatan kita juga orang Indonesia liburnya pada hari Minggu. Maka ini menjadi dinobatkanlah sebagai beribadah kita bersama. Karena misalkan abang lagi kerja nih, saya libur, yang lain kerja, saya yang lain libur kan, tidak serentak. Maka ibadah bersama itu sulit dipenuhi toh. Itu akan sulit dipenuhi. Maka kalau bagi saya soal hari-hari itu saya nggak ada masalah di situ, Bang. Nggak ada masalah di situ. Tetapi kenapa kita ini seperti kita orang Protestan, Katolik ya, beribadah pada hari Minggu? Karena mengingat sejarah tentang para murid-murid Tuhan Yesus waktu berkumpul itu pada hari Minggu kan? Dan kemudian kalau ditarik dia pada hari Minggu, disitulah hari kebangkitan Tuhan Yesus kan? Dia Jumat mati toh, bangkit hari Minggu kan? Jadi kalau bagi saya Bang, pandangan saya soal hari itu tidak mengurangi rasa syukurmu untuk beribadah kepada Tuhanmu, untuk memuji memuliakan Dia. Maka ada kalanya orang yang bergereja hari Minggu, ada kalanya juga kan acara-acara misalnya ini, kalau istilah di HKBP itu apa itu namanya tuh? Per hari Kamis ya kan? Jadi hari-hari itu bisa digunakan lah. Makanya sering saya katakan, orang Kristen itu adalah orang yang merdeka. Tidak kaku dia untuk mengenal Tuhannya, tidak kaku dia untuk memuji Tuhannya, tidak kaku dia berdoa untuk Tuhannya. Betul. Karena dia sudah orang merdeka. Makanya Yesus mengatakan apa? Kamu bukan lagi hamba, tetapi menjadi sahabat. Artinya apa? Tinggal ketulusan hatimu memuji memuliakan Tuhanmu sebelum Dia datang untuk yang kedua kalinya. Clear di situ. Kalau sebelum kedatangan Yesus, iya, syarat-syarat tentang tradisi itu sangat kental, gitu loh. Makanya ketika Yesus kan bersama murid-muridnya nih,
Pas hari Sabat nih muridnya mengambil buah apa itu? Yang diambilnya itu gandum. Gandum. Langsung kan orang-orang Parisi itu lihat dia bersama-sama dengan orang pendosa. Karena apa? Di zamannya itu kental sekali tradisi itu. Tetapi ketika Yesus datang, kita menjadi orang merdeka. Bukan lagi hamba, melainkan sahabat. Dalam berdoa pun kita tidak ditentukan harus jam segini. Betul sekali. Itulah Bang, jadi waktu itu juga sempat ada pertanyaan lah ke teman-teman. Kalau sekarang mungkin dia hari ke-7 ya Advent ya. Saya bilang mungkin nariknya dari ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Ya silakan, saya bilang kan. Tapi sama nggak sahabatnya di zaman Musa, kan Musa yang tulis. Sahabatnya Musa itu kalender di sana sama sahabat saat ini sama nggak? Jangan-jangan jadi Rabu di tempat Musa kan? Saya gituin. Gitu. Yang jelas begini Bang ya, sedikit masukan ya. Yang jelas kita sesama pengikut Kristus, janganlah kita diributkan dengan remeh-temeh yang seperti begitu. Yang penting mereka masih mengakui bahwa Allah itu Tritunggal, sudah. Itu intinya, inti dari keimanan kita itu di situ. Jadi masalah ibadah, menghadap begini, aturan begini, itu kan remeh-temeh kan, bukan hakikat daripada keimanan kita gitu loh Bang. Jadi kalau ada yang hari Minggu, ada yang hari Sabtu, kita ya pain-pain aja lah. Ya betul. Artinya Bang, kita nggak boleh tergiring ya. Seperti orang sebelah kan sering pertanyakan tuh, kenapa kalian beribadah hari Minggu? Advent aja hari Sabtu, ya kan? Karena apa? Karena Betul. mereka iri Iya. mereka. Karena apa? Mereka nggak bisa bebas untuk memuji memuliakan Tuhannya. Mereka diatur harus 5 waktu sehari. Lah kalau kita kan bukan lagi budak, kita bukan lagi hamba, tetapi sahabat. Kita menjadi orang merdeka. Makanya orang-orang merdeka sebagai Kristen, bersyukurlah kamu sudah menjadi orang merdeka. Bagaimana cara kamu bersyukur? Hatimu sinkronkan dengan lisanmu untuk memuji dan mengakui, memuliakan Tuhan Yesus itu. Bang Ali, aku sedikit tertarik masalah Bang Ali bilang tadi kita bukan lagi hamba. Memang betul kita ini anak-anak raja ya. Yes. Ya. Dari kalimat itu bisa dan itu terpraktek di dalam kita beribadah. Kalau kita beribadah duduknya di mana Bang Ali? Kalau hamba kan biasanya duduknya di mana? Ini agak nyeleneh loh ini. Jadi kita memang bebas, beribadah itu bebas. Tapi yang diminta Tuhan itu hati nurani kita gimana kepada Dia. Itu ini apanya kan. Iya, mudah-mudahan tidak pengkultusan hari kali Bang ya, atau jam. Iya betul. Itu. Tidak Soalnya pada hari. anak muda yang baru-baru di Advent agak ditanya kita bingung. Jadi ya tidak masalah sebenarnya, tapi janganlah menyalahkan kalau nggak Sabtu salah, jangan gitu saya bilang. Iya betul. Itu. Jadi mudah-mudahan ada teman-teman yang juga dekat dengan remaja-remaja, anak muda di Advent ya, kita kasih tahu lah. Kalau nggak nanti ya mereka lah penerusnya kan begitu. Ya, biar mereka juga ada ada semacam tenggang rasa ya bagi yang hari Minggu. Monggo bagi yang hari Sabtu silakan. Iya, silakan saja sebenarnya. Nah, betul. Ya. Kita Kita yang buka dibilang ya. Bang Ale tadi yaitu tadi akan tiba saatnya orang akan menyembah Tuhan bukan hanya di Yerusalem atau di bukit mana itu, tapi orang menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Kalau sudah di dalam roh dan kebenaran, hati nurani yang dipertajam, bukan tata cara ibadah yang kelihatan begitu manis kelihatannya ibadahnya, tapi di dalam hatinya itu penuh dengan dendam, amarah, bahkan untuk membunuh pun ada di dalam hatinya. Tapi kan yang lain kan nggak tahu, masih bisa ditutupi dengan apa yang kelihatan itu.
Tapi Bapa yang kita sembah, Tuhan yang kita agungkan melihat sampai ke dalam hati kita masing-masing. Shalom Bang Jurtul. Salam, Jurtul. Iya, jadi yang tadi Abang Aporik tanyakan tadi ya, anak apa itu ya, bukan lagi hamba, bukan lagi budak ya. Bahkan tahu nggak teman-teman, kalau kita paham ya, ini kadang ada kalanya kita paham membaca yang tersurat, tapi alangkah baiknya kita juga bisa memahami dari yang tersurat ini ada yang tersirat. Contoh seperti tadi, kita bukan lagi hamba, melainkan sahabat. Artinya kita itu sudah seperti anak raja. Bahkan dari segi ibadah pun kita sudah menjadi orang merdeka. Bayangkan, benar bahwa hamba itu akan selalu di bawah dia, di lantai dia, ya kan? Sedangkan kita coba beribadah saja, ya sudah seperti anak raja, pakai kursi lengkap, ya kan? Udah kebanyakan sekarang begitu kan? Iya betul. Tapi kalau budak dia nggak akan bisa bang duduk di situ. Karena apa? Dia masih hamba. Itulah orang-orang yang tidak merdeka. Maka dia akan mengkultuskan tradisi-tradisi lama itu. Nah itu repotnya kalau orang nggak merdeka. Maka saya katakan tadi, berbahagialah orang Kristen. Ya, syukurin gitu loh. Jangan sampai kamu sudah menjadi anak raja, kamu memilih menjadi budak lagi. Waduh, sayang sekali hidupmu itu. Hanya gara-gara lapet. Hanya gara-gara nanti ada pula ini si Jurtul. Oh jangan, sorry. Sorry. Oh nggak dengar dia, nggak apa-apa Bang Ale. Lagi ke belakang dia. Oke, saya kasih tunjuk ya, kita biar ada kita baca Alkitab dulu ya. Ini saya kasih tunjuk di sini. Jadi biar orang yang di bawah, misalkan ada Kristen kan, orang ini asal ngomong gak ada dalilnya, kan gak enak juga tuh. Kita kasih dalilnya. Jadi mereka pun supaya semakin rajin, penasaran mereka nanti kan sama Alkitab itu. Ya. Makanya kita jauh berbeda dengan mereka kawan. Iya. Tapi yakinlah banyak dari mereka juga ada yang dengarin kok di bawah itu. Ya. Oke, jadi ini salah satu bukti ya bahwa kita itu sudah orang merdeka, bukan lagi budak, ya. Kalau dulu hamba itu kan kata kasarnya itu kan budak itu. Sekarang aja diperhalus jadi hamba, ya kan? Iya. Nah, sekarang kita lihat ini apa dikatakan di dalam Galatia. Saya kasih tunjuk dulu. Oke, ini di Galatia 4. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jika kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris, ya, ahli waris oleh Allah. Oke. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan. Tapi sekarang, sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik, sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh dunia yang lemah dan miskin? Hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masanya yang tetap dan tahun-tahun. Ya, inilah coba, kita sudah disebut anak. Kita disebut sahabat, ya. Kita ambil lagi yang sahabatnya, ya. Inilah luar biasanya Alkitab kita, teman-teman. Jadi sekali lagi, sangat bodohlah orang yang sudah menjadi anak Allah, yang sudah menjadi anak raja, tiba-tiba mengambil, lebih memilih jadi budak. Ya. Ini Yohanes 15 ayat 15. Saya ambil.
Makanya tadi saya agak sedikit kesal ketika ada saudara Kristen bertanya tentang Alkitab kepada anti Kristen, anti Alkitab. Gitu loh. Oke, kita ambil ini. Tapi puji Tuhan tadi Bapak itu tiba-tiba dia naik ya. Saya senang dia juga tadi sudah naik supaya dia lebih memperkuat imannya. Kalau mau belajar, belajarlah sama orang pintar, jangan pula belajar sama orang bodoh. Saya turun dulu ya, udah lobet Oke, Bang baterai. Elio. Oke, Bang Elio. Oke, kita tunjuk teman-teman ya. Di sini kita disebut anak-anak Allah. Di sini lagi kita disebut jadi sahabat. Artinya kita ini betul-betul orang-orang yang sudah merdeka. Oke. Yohanes 15